Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan perbukitan hijau, hiduplah seorang pria bernama Arman. Usianya sudah mencapai 40 tahun, namun ia masih hidup sendirian. Bukan karena ia tak ingin menikah, tetapi karena orang-orang di desanya selalu meremehkannya. Arman adalah seorang pria miskin yang hanya bekerja serabutan. Tak ada harta benda yang bisa ia banggakan, tak ada rumah mewah yang bisa ia tinggali, dan tak ada gelar atau jabatan yang bisa membuatnya dihormati. Setiap hari, Arman harus menerima hinaan dan cemoohan dari warga desa. Bujang tua yang tak laku. Begitu mereka sering menyebutnya. Tak ada yang menganggapnya sebagai pria yang layak diperhitungkan. Para gadis desa pun tak ada yang tertarik padanya. Orang tua mereka lebih memilih menantu yang memiliki sawah luas atau dagangan yang laris. Bagi mereka, Arman hanyalah seorang pria malang yang tak punya masa depan. Arman tak pernah melawan. Ia hanya diam dan tetap menjalani hidupnya. Meski hatinya perih, ia memilih untuk tidak membalas ucapan kasar mereka. Ia sadar bahwa kehidupannya memang sulit, tapi ia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Sehari-hari, Arman bekerja serabutan. Kadang ia membantu para petani menanam padi, kadang ia mencangkul ladang orang lain dengan upah sekadarnya. Jika tak ada yang mempekerjakannya, ia akan pergi ke hutan mencari kayu bakar atau menangkap ikan di sungai kecil yang mengalir di ujung desa. Di tengah kehidupannya yang sepi dan penuh kesulitan, ada satu makhluk yang selalu setia menemani Arman, seekor kerbau betina tua yang sudah lama menjadi miliknya. Kerbau itu tak seperti hewan ternak lainnya. Ia seolah memahami semua kesedihan Arman. Saat Arman duduk termenung di depan gubuknya, kerbau itu selalu datang dan berdiri di dekatnya. Saat Arman berbicara, meskipun hanya menggumamkan keluhan hidup, kerbau itu seakan mendengarkan dengan sabar. Bagi Arman, kerbau itu lebih dari sekadar hewan peliharaan. Ia adalah satu-satunya teman sejatinya. Saat orang-orang desa menertawakan dan menghina dirinya, kerbau itu tetap ada di sisinya. Saat ia tak punya siapa-siapa untuk berbagi cerita, kerbau itu menjadi pendengarnya. Bahkan di malam-malam dingin ketika hujan turun, Arman lebih memilih tidur di kandang bersama kerbaunya daripada tidur sendirian di dalam gubuk reyotnya. Namun, Arman tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, kehidupannya yang penuh penderitaan ini akan berubah. Dan semua itu berawal dari kerbau betina tua yang selama ini selalu setia di sisinya. Malam itu, angin berhembus lembut menerpa gubuk sederhana milik Arman. Langit tampak cerah dengan bintang-bintang yang bertaburan. Setelah seharian bekerja keras membantu warga desa dan mengurus sawah kecilnya, Arman duduk di depan kandang kerbaunya. Ia merasa tenang saat melihat hewan itu mengunyah makanannya dengan lahap. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Dari dalam kandang, terdengar suara aneh, seperti bisikan lembut yang bercampur dengan suara desir angin. Arman mengernyitkan dahi. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan mendekati kandang. Dadanya berdebar kencang, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Saat ia tiba di depan kandang, cahaya terang mendadak muncul, menyilaukan matanya. Arman menutup wajahnya dengan tangan, berusaha melihat lebih jelas apa yang terjadi. Saat sinar itu meredup, ia terpana. Di sana, berdiri seorang perempuan cantik dengan pakaian berkilauan, seolah memancarkan cahaya sendiri. Rambut panjangnya tergerai, matanya bening bagaikan telaga, dan senyumnya begitu menenangkan. "Siapa? Siapa kau?" tanya Arman dengan suara bergetar. Perempuan itu tersenyum lembut. "Jangan takut, Arman. Aku adalah Ratu Kerbau, makhluk gaib yang selama ini kau rawat dengan penuh kasih. Aku datang untuk berterima kasih kepadamu." Arman menelan ludahnya. "Ratu? Kerbau? Apa maksudmu?" Perempuan itu melangkah mendekat, tatapan matanya penuh ketulusan. "Selama bertahun-tahun, kau telah merawatku dengan baik. Kau tidak pernah memperlakukan aku seperti binatang biasa. Kau berbicara denganku, berbagi cerita, bahkan melindungiku saat aku sakit. Aku tahu betapa berat hidupmu, Arman. Aku ingin membalas kebaikanmu." Arman menggeleng, masih sulit mempercayai apa yang terjadi. "Aku tidak pernah mengharapkan balasan. Aku hanya menganggapmu teman yang selalu ada di saat aku sendiri." Ratu Kerbau tersenyum semakin lebar. "Justru karena itu aku ingin memberikan sesuatu yang lebih. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, Arman. Aku ingin menikah denganmu." Jantung Arman hampir berhenti berdetak.
Ia terpana, tak tahu harus berkata apa. Apakah ini mimpi? Ataukah keajaiban yang selama ini tak pernah ia bayangkan? Angin malam kembali berhembus, menyisakan pertanyaan besar di hati Arman. Apakah ia harus menerima lamaran Ratu Kerbau atau menolak keajaiban yang telah datang padanya? Dalam suasana misterius, tidak ada pesta atau saksi dari warga desa, hanya mereka berdua di bawah sinar bulan. Sejak malam itu, hidup Arman mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Namun, kabar pernikahan ini segera menyebar ke seluruh desa. Bukannya percaya, warga malah menertawakannya. Mereka menganggap Arman sudah kehilangan akal sehat karena mengaku menikahi seorang wanita yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Lihat si Arman, katanya sudah menikah, tapi istrinya cuma ada dalam hayalan. Ejek seorang pemuda di warung kopi. Dia pasti sudah gila karena hidup miskin terlalu lama. Tambah yang lain, diiringi tawa melecehkan. Hinaan demi hinaan terus menghantam Arman. Bahkan, beberapa orang mulai menjauhinya, takut ikut-ikutan dianggap gila. Namun, Arman tetap tenang dan tak membalas semua celaan itu. Ia percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu harus diumbar ke semua orang. Tanpa ada yang tahu, kehidupan Arman mulai berubah drastis. Setiap pagi, ia menemukan potongan-potongan emas di dekat tempat tidurnya. Awalnya, ia ragu dan mengira itu hanya kebetulan. Namun, jumlah emas itu terus bertambah setiap hari. Sawahnya yang dulu kering kerontang tiba-tiba berubah menjadi subur. Panennya berlimpah, lebih banyak dari siapapun di desa itu. Setiap usaha yang ia lakukan selalu berhasil, seolah ada tangan tak terlihat yang membantunya. Perubahan ini membuat warga desa mulai keheranan. Bagaimana mungkin seorang bujang tua miskin yang sering dihina tiba-tiba memiliki kekayaan yang begitu besar? Orang-orang yang dulu mengejeknya kini mulai bertanya-tanya, apakah Arman benar-benar mendapatkan berkah dari pernikahannya? Namun, di tengah kebahagiaan ini, Arman sadar bahwa ujian belum berakhir. Ia harus menjaga rahasia istrinya, karena mengungkapkan identitas Ratu Kerbau bisa membawa bencana yang lebih besar. Setelah Ratu Kerbau menghilang, keheningan menyelimuti desa. Warga yang tadinya berusaha menangkapnya kini terjatuh ke tanah dengan tubuh gemetar. Namun, hukuman belum berakhir. Tiba-tiba, langit berubah gelap, angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Air di sawah mulai surut dengan cepat, mengering dalam hitungan menit. Sungai yang biasanya mengalir deras kini hanya menyisakan bebatuan kering dan retak. Ternak yang ada di desa mulai lemas dan mati satu persatu. Kepala desa yang serakah berlari ke tengah lapangan, berteriak memohon ampun. Namun, tubuhnya mendadak terasa berat, seakan ada beban tak kasat mata yang menindihnya. Tak lama kemudian, kulitnya berubah kasar, membentuk pola seperti sisik, dan ia jatuh tersungkur dengan napas tersengal. Warga yang tersisa hanya bisa menangis. Mereka yang dulu menertawakan Arman kini sadar bahwa keserakahan mereka telah menghancurkan desa. Tak ada lagi panen, tak ada lagi ternak. Desa yang dulunya subur kini berubah menjadi tempat tandus yang penuh dengan kesedihan. Sementara itu, Arman dan istrinya lenyap tanpa jejak. Rumah mereka yang dulu sederhana kini kosong, seakan tak pernah dihuni siapapun. Beberapa warga yang berani mencoba mencari mereka ke berbagai penjuru desa, tetapi tak pernah menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Beberapa orang percaya bahwa Arman dan istrinya telah pergi ke dunia lain. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka masih hidup, tetapi memilih untuk tinggal di tempat yang tak bisa dijangkau manusia serakah. Sejak saat itu, desa tersebut dikenal sebagai desa terkutuk. Tak ada yang berani lagi membicarakan Arman dengan nada menghina. Semua orang hanya bisa menyesali perbuatan mereka sendiri. Tetapi sudah terlambat. Beberapa tahun berlalu, desa yang dulu subur kini hampir terlupakan. Tanahnya kering, warganya hidup dalam kemiskinan, dan tak ada lagi kejayaan seperti dulu. Hanya tinggal penyesalan yang menghantui mereka setiap hari. Suatu siang, kereta kuda megah berhenti di tepi desa. Dari dalamnya turun seorang pemuda tampan dan berwibawa. Ia mengenakan pakaian mahal, tapi sorot matanya teduh. Warga yang melihatnya terkejut. Wajah pemuda itu sangat mirip dengan Arman. Kepala desa yang baru, yang tidak tahu banyak tentang kejadian masa lalu, segera menyambutnya. "Siapa Anda, Tuan? Apa yang membawa Anda ke desa kami yang malang ini?" Pemuda itu tersenyum. "Namaku Raka. Aku datang ke sini bukan sebagai orang asing, tapi sebagai putra dari Arman dan Ratu Kerbau.
Warga yang lebih tua terkejut. Nama Arman masih menjadi bayangan kelam bagi mereka. Orang-orang yang dulu menghina Arman mulai gemetar dan menundukkan kepala, merasa malu dan takut. Namun, Raka tidak menunjukkan kemarahan. Ia justru datang membawa berkah. Ia menyumbangkan emas, membangun kembali sawah, dan mendirikan pabrik untuk memberi warga pekerjaan. Tetapi ada satu syarat. Aku akan menghidupkan kembali desa ini, kata Raka dengan suara tenang, tapi kalian harus berjanji untuk hidup jujur dan tidak serakah. Jika kalian mengulangi kesalahan yang sama, kutukan akan kembali. Dan kali ini, tak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Warga berlutut, berjanji untuk tidak tamak dan saling menghormati. Mereka yang dulu menghina Arman menitikkan air mata. Mereka sadar bahwa mereka telah kehilangan orang baik yang sebenarnya bisa membawa berkah sejak dulu. Sejak saat itu, desa itu kembali makmur. Tapi setiap malam, saat angin bertiup lembut, beberapa warga masih mengaku melihat sesosok kerbau putih berdiri di tepi sawah, seolah mengawasi mereka.